pertama yaitu model pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, model didefinisikan sebagai pola dari sesuatu yang dibuat atau yang dihasilkan atau barang tiruan. Maka dapat diambil kesimpulan jika model dapat dipahami sebagai suatu jenis contoh dari suatu pola yang dibuat untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memungkinkan terjadinya proses belajar yang dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara aktif, efektif, dan inovatif. Menurut Sukmasari, model pembelajaran adalah suatu rencana mengajar yang melibatkan pola pembelajaran tertentu. Dalam pola tersebut dapat terlihat kegiatan guru, siswa, sumber belajar yang digunakan di dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan terjadinya belajar pada siswa. Model pembelajaran menurut saya ini adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, dari berbagai macam pengertian yang telah disebutkan, maka dapat diambil kesimpulan model pembelajaran adalah suatu pola yang dijadikan pedoman dalam strategi mengajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran yaitu yang pertama, rasional dan berpikir logis berdasarkan teori-teori pembelajaran yang sudah disusun oleh peneliti sebelumnya. Yang kedua yaitu berorientasi pada landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Yang ketiga yaitu sikap mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran yang ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu mendukung lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai. Adapun model-model pembelajaran bahasa yaitu yang pertama, model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah jenis model pembelajaran di mana materi pembelajaran disusun oleh guru untuk disampaikan secara langsung kepada siswa. Model ini memiliki kaitan dengan metode pembelajaran ekspositori, yaitu penyampaian materi dari guru ke murid dilaksanakan secara langsung melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah konsep. Model ini memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan salah satu strategi pembelajaran yaitu penyelidikan dan inquiry terhadap situasi masalah yang autentik atau terjadi di kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kontekstual. Model ini menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dan dengan kehidupan nyata. Kompetensi siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghubungkannya. Berfokus pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka, model ini lebih mementingkan strategi belajar daripada hasilnya. Yang keempat yaitu model pembelajaran kooperatif. Model ini hampir sama dengan pembelajaran kontekstual dalam hal membuat siswa dapat bekerja sama dalam satu kelompok. Hanya saja model ini lebih menekankan pada esensi kerjasama dalam pembelajaran. Meskipun begitu, model kooperatif ini penting dalam praktik pendidikan karena selain meningkatkan pencapaian hasil belajar, juga mengembangkan hubungan antar teman dan kelompok. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan menurut Gulo dalam Suprihatingrum 2013 adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Sementara itu, Sanjaya berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Adapun macam-macam pendekatan pembelajaran bahasa yaitu yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan pembelajaran kontekstual atau yang lebih dikenal dengan sebutan CTL atau Contextual Teaching and Learning adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Melalui pendekatan kontekstual diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa karena
siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya, pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Yang ketiga yaitu pendekatan induktif. Menurut Purwanto dalam Rahmawati 2011, pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta. Yang keempat yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan induktif. Deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Yang kelima yaitu pendekatan konstruktivisme. Dalam kelas konstruktivis, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Pendekatan ini tidak menginginkan siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ada dalam sumber belajar. Guru tidak akan sesederhana mengatakan bahwa jawaban dari siswa benar atau salah, namun justru lebih mengutamakan perkembangan daya kritis siswa dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Subana menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu rancangan atau pola yang digunakan untuk menentukan proses belajar mengajar. Dari pengertian yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Beberapa strategi yang dapat digunakan pengajaran bahasa Indonesia dengan pengembangan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013, adapun strateginya sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Dilihat dari aspek psikologi belajar, SPBM berdasarkan kepada psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Belajar bukan semata-mata proses menghafal sejumlah fakta, tetapi suatu proses interaksi secara sadar antara individu dengan lingkungannya. Melalui proses ini sedikit demi sedikit siswa akan berkembang secara utuh. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah prosedur urutan langkah-langkah dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Pranowo yang menjelaskan metode adalah analog dengan jalan yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai sistem perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia secara menyeluruh untuk memilih, mengorganisasikan, dan menyajikan materi pelajaran bahasa Indonesia secara teratur. Menurut Subana dan Sunarti pada tahun 2011, metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, metode komunikatif. Desain yang bermuatan komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran
dispesifikkan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk akhir. The translation method adalah metode yang lazim digunakan untuk pengajaran bahasa asing, termasuk dalam hal ini bahasa Indonesia yang pada umumnya merupakan bahasa kedua setelah penggunaan bahasa ibu, yakni bahasa daerah. Prinsip utama pembelajarannya adalah bahwa penguasaan bahasa asing dapat dicapai dengan cara latihan terjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa ibu murid atau ke dalam bahasa yang dikuasainya. Misalnya latihan terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah atau dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu metode audiolingual. Metode audiolingual sangat mengutamakan drill atau pengulangan. Metode itu muncul karena terlalu lamanya waktu yang ditempuh dalam belajar bahasa target. Padahal untuk kepentingan tertentu perlu penguasaan bahasa dengan cepat. Dalam audiolingual yang berdasarkan pendekatan struktural itu, bahasa yang diajarkan dicurahkan pada lafal kata dan pelatihan berkali-kali secara intensif pola-pola kalimat. Guru dapat memaksa siswa untuk mengulang sampai tanpa kesalahan. Yang keempat yaitu metode struktural analisis. Metode ini digunakan dalam pembelajaran membaca dan menulis. Prinsip metode ini adalah prinsip cara berpikir manusia, berpikir secara analisis, sintesis, dan dapat memberikan arah pada pemikiran yang tepat sehingga siswa dapat mengetahui dirinya. Yang kelima yaitu metode produktif. Metode produktif diarahkan pada pembicara dan menulis. Siswa harus banyak berbicara atau menuangkan gagasannya dengan menggunakan metode produktif. Diharapkan siswa dapat menuangkan gagasan yang terdapat dalam pikirannya ke dalam keterampilan berbicara. Semua gagasan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang dimaksud dengan komunikatif di sini adalah adanya respon dari lawan bicara. Bila kita berbicara, lawan berbicara kita adalah pendengar. Bila kita menulis, lawan bicara kita adalah pembaca. Yang keenam yaitu metode langsung. Metode langsung berasumsi bahwa belajar bahasa yang baik adalah belajar yang langsung menggunakan bahasa secara intensif dalam komunikasi. Tujuan metode langsung adalah penggunaan bahasa secara lisan agar siswa dapat berkomunikasi secara alamiah seperti penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Dalam menentukan teknik pembelajaran ini, guru perlu mempertimbangkan situasi kelas, lingkungan, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi-kondisi yang lain. Dengan demikian, teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru dapat bervariasi sekali. Berikut beberapa teknik belajar bahasa Indonesia yang bisa dicoba diterapkan oleh guru. Yang pertama yaitu teknik bermain peran. Teknik ini dapat diaplikasikan saat mempelajari karya sastra. Misalnya menganalisis naskah drama. Agar dapat menghayati karya sastra tersebut, siswa dapat mempraktikkan bermain drama. Contoh penerapan teknik belajar bahasa Indonesia ini sangat mudah. Pertama, kumpulkan beberapa siswa dalam satu kelompok. Lalu pilihlah seorang sutradara dan lainnya menjadi pemain. Sutradara bertugas untuk memilih pemain dan mengarahkan mereka. Dengan demikian, seluruh siswa aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya itu teknik wawancara. Teknik ini dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia melibatkan berbagai jenis keterampilan. Salah satunya berbicara. Teknik wawancara sangat cocok untuk memperlancar keterampilan tersebut. Contoh penerapan teknik ini sangat mudah, yaitu siswa diminta berpasangan, satu sebagai penanya dan lainnya penjawab. Kemudian bergantian dengan teknik ini siswa memahami teori wawancara dengan langsung mempraktikkannya. Lebih jauh lagi, siswa dapat mencoba praktik mewawancarai narasumber di luar sekolah. Bahkan tokoh-tokoh penting di masyarakat. Hal tersebut bergantung jenjang pendidikan siswa. Selanjutnya
selanjutnya yaitu teknik penyelesaian masalah. Salah satu teknik belajar bahasa Indonesia yang menyenangkan adalah penyelesaian masalah. Nah, teknik ini sangat cocok diterapkan untuk melatih siswa berargumentasi yang baik. Jenis materi yang dapat diaplikasikan dengan teknik ini adalah menulis argumentasi. Misalnya, siswa diberi rekaman tentang suatu permasalahan, banjir dan bencana alam. Kemudian siswa diminta untuk menulis karangan cara mencegah banjir. Teknik ini juga dapat dijadikan alternatif agar guru tidak selalu memberikan ceramah di kelas. Selanjutnya yaitu teknik permainan. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh seorang pengajar agar siswa tidak bosan di kelas adalah dengan memberikan permainan. Permainan bisa juga digunakan sebagai salah satu teknik belajar bahasa Indonesia untuk menguji pemahaman siswa terhadap suatu materi. Misalnya belajar dengan permainan Who Want to be a Millionaire ataupun kuis yang ada di Quizizz. Guru dapat memodifikasi permainan ini untuk menguji salah satu materi. Siswa diminta untuk maju dan menyelesaikan soal ejaan misalnya. Soal tersebut ditampilkan di layar sehingga siswa lainnya bisa membaca. Lalu guru memberikan skor untuk soal yang bisa dijawab. Dengan teknik ini, siswa akan tertarik dan lebih berusaha menjawab soal. Ditambah lagi dengan hadiah yang menarik, kelas akan semakin semarak. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.